Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil hajji wal umrah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel Catatan Harian Seorang Penghulu berisi pembahasan kasus-kasus rumah tangga atau liku-liku rumah tangga. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, selamat dan sukses dalam segala aktivitas kita, amin ya rabbal alamin. Khusus kepada saudara-saudaraku jemaah haji dan umrah, sebagaimana kita maklumi bahwa tahun ini ada penundaan pemberangkatan jemaah haji dan umrah karena ada alasan udzur syar'i yang sesuai atau yang dibenarkan oleh syariat, yakni ada wabah COVID. Bukan hanya dari negara kita yang ditunda, tapi dari berbagai negara, ya, dari seluruh dunia. Karena itu penundaan ini harus kita sikapi dengan keikhlasan yang hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah mengajari kita untuk belajar bersabar. Kita husnudzon kepada Allah, ya. Boleh jadi tahun depan mudah-mudahan kita lebih sehat, bekalnya lebih banyak lagi, rezekinya, ya, manasiknya juga lebih paham, ya. Jadi kita sikapi dengan sabar, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itu dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Bila Allah mencintai suatu kaum, sekelompok manusia, maka Allah memberikan ujian, cobaannya. Itu. Innallaha ma'as sabirin, kata Allah. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Sebaliknya kalau kita tidak sabar, Allah benci kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yardha biqada'i wa lam yasbir bibala'i falyaltamis rabban siwaya." Siapa yang tidak ridho atas ketetapanku, tidak sabar atas ujianku, atas cobaanku, maka carilah Tuhan selain aku. Demikian Allah tegasnya, ya. Seperti halnya seorang ibu yang nasihat kepada anaknya, "Hei anakku, kau harus turut kepada nasihat ibu. Bila kalau tidak turut kepada nasihat ibu, carilah ibu selain aku." Coba bayangkan, kan yang namanya ibu hanya satu, yang melahirkan itu hanya satu. Mana mungkin ada ibu dua yang melahirkan, ya. Nah demikian juga Allah, demikian tegasnya. Allah benci kepada orang yang tidak sabar, ya, atas cobaan yang diberikan kepada manusia, kemudian juga tidak sabar, tidak ridho kepada ketetapannya. Karena itulah mari kita terima dengan ikhlas, ya, penundaan ini sambil berdoa kepada Allah, ya, semoga tahun depan bisa berangkat dalam selamat dan dapat haji mabrur, amin. Ada orang yang bertanya kepada saya, "Pak, gimana katanya kalau ada jemaah haji, ya, yang karena sesuatu hal, misalkan karena sakit keras yang sulit untuk sembuh lagi, atau karena lebih dahulu dipanggil oleh Allah alias pondok umurnya, ya." Kata saya, itu bisa dengan cara yang lain, yakni dengan badal haji. Jadi digantikan oleh orang lain melaksanakan ibadah hajinya, uang setorannya diambil, sebagiannya dipakai untuk biaya badal haji, sebagian lainnya disedekahkan, ya. Insya Allah akan dapat haji mabrur. Ada hadis yang menyatakan
niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat orang yang beriman itu lebih baik dari amalnya. Contoh, misalkan kita mau tidur, punya niat, punya tekad yang kuat, rencana yang kuat, insya Allah nanti jam 3 saya akan bangun, saya akan sholat tahajud. Nah, tapi ternyata bangunnya kesiangan, baru adzan subuh baru bangun. Nah, insya Allah dia dapat pahala sholat tahajudnya, karena dia bangunnya kesiangannya bukan disengaja. Nah, demikian juga orang yang sudah daftar haji, yang seharusnya berangkat tahun sekarang, nah, tapi karena ada udzur syar'i, ya insya Allah ya tahun depan. Kalaupun tidak jadi tadi dengan cara badal haji, insya Allah dapat haji mabrur. Saudara-saudara yang berbahagia, itulah mukaddimah ya. Selanjutnya pada pembahasan sekarang ini, pada tayangan ini akan saya bahas, topiknya adalah perselisihan suami istri, apakah daftar umroh dulu atau daftar haji dulu. Suaminya menginginkan ya ingin daftar umroh dulu supaya cepat berangkat, istrinya ingin daftar haji. Timbullah cekcok. Kemudian dia datang kepada saya, meminta nasihat kepada saya, maka saya berikan nasihat kepada suami istri itu, bahwa berdasarkan sejarah Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umroh dulu sebelum melaksanakan haji. 3 kali melaksanakan umroh dulu, kemudian baru melaksanakan haji. Kedua, pertimbangannya antrian ya. Daftar jemaah haji itu cukup panjang ya. Sudah lebih 10 tahun, bahkan ada yang lebih 30 tahun itu daftar antriannya di kita itu, di negara kita ya. Karena itu sebaiknya umroh dulu. Nah, kalau ada rezeki ya bersama-sama daftar umroh juga daftar haji. Tapi kalau tidak, daftar umroh dulu, insya Allah 2-3 bulan kemudian bisa berangkat. Di sana berdoa di multajam di depan Ka'bah, memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kemampuan lahir batin, ilmu yang bermanfaat, sehat, rezeki yang halal ya. Saya ingin segera bisa daftar ibadah haji. Nah, nanti pulang umroh dapat rezeki, segera daftar. Nah, saudara-saudara, akhirnya setelah saya beri penjelasan, keduanya bisa memahami dan pulanglah keduanya. Saudara-saudara yang berbahagia, mari kita kaji ya permasalahan ini ya. Minat umat Islam berangkat ke tanah suci ini cukup besar. Dari negara kita tiap tahun jemaah umroh saja sudah lebih 1 juta. Jemaah haji sudah lebih 200.000 per tahunnya. Kalau dulu ada peribahasa yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, itu sudah tidak berlaku lagi. Mungkin itu warisan Belanda, karena Belanda orang Katolik, agamanya Katolik, kota sucinya Roma. Buatlah mungkin dia peribahasa. Tapi bagi kita, peribahasa yang benarnya adalah banyak jalan menuju Mekah, banyak jalan menuju Madinah, banyak jalan menuju Yerusalem. Di sana ada Masjidil Aqsa ya, sudah banyak orang berangkat ya. Nah, itu jadi berbagai cara orang bisa berangkat ke sana. Di kita ini ada semacam guyonan, maaf ini ya, ada yang disebut Haji Wahyu katanya, oh sawahnya payu itunya. Ada yang disebut Haji Mansur, oh itu halaman kaknya kagusur ya, dibayar ya oleh pemerintah misal. Maaf ini kepada nama Pak Haji Wahyu, Haji Mansur ya, ini hanya guyon saja ya. Ada lagi hojo kosasih katanya, ongkos dikasih gitu ya. Jadi berbagai cara orang bisa berangkat ya, insya Allah. Jadi banyak jalan menuju Mekah, banyak jalan menuju Madinah, banyak jalan menuju Yerusalem. Semoga kita nanti bisa berangkat lah, baik yang sudah maupun yang belum ya. Memang padilahnya, keutamanya besar sekali, baik ibadah haji maupun ibadah umrah. Dalam hadis yang sangat populer dikatakan, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Antara umrah dengan umrah itu kafarah, penutup dosa, penghapus dosa.
dan haji mabrur tidak ada balas kecuali surga. Subhanallah, subhanallah. Saudara-saudara yang berbahagia. Selanjutnya kembali kepada persoalan kasus ya. Kita bahas di sini tentang boleh tidaknya berangkat umrah dulu sebelum melakukan haji. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 7 ya. Halaman 170 dikatakan ajma'al ulama'u ala jawazil umrati qabla al-hajj. Jadi sepakat para ulama membolehkan melaksanakan ibadah umroh dulu, berangkat umroh dulu ya. Baik pelaksanaan umrohnya bersamaan dengan hajinya maupun berbeda tahun ya. Para ulama berhujjah dengan hadis ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tamara qabla an yahujja. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan umrah sebelum melaksanakan umrah. Nah, kemudian ada orang yang bertanya kepada sahabat Sa'id bin Musayyab, ya, bolehkah saya umrah sebelum berangkat haji? Nah, beliau menjawab, ya, silahkan. Nabi SAW berangkat umrah 3 kali sebelum melaksanakan ibadah haji. Yang menjadi pertanyaan, apakah setelah umroh masih wajib bagi dia melaksanakan ibadah haji? Ya, tentu saja kalau nanti sudah diberi kemampuan, dia wajib melaksanakan ibadah haji. Ya, berdasarkan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Menjadi kewajiban bagi semua manusia, dalam ini kaum muslimin muslimat ya, untuk berkunjung ke Baitullah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu di perjalanannya ya. Jadi kalau sudah mampu ya segeralah daftar ya melaksanakan untuk ibadah haji, sebab Nabi SAW mengancam kepada orang yang tidak mau berangkat haji padahal dia sudah mampu. Ya, dalam hadis dikatakan barang siapa yang diberi kemampuan oleh Allah, ya, sehat, rezekinya lebih dari cukup, ya, tapi tidak mau berangkat haji, kata Rasulullah, silakan Anda mau mati Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga kita semua yang sudah diberi rezeki, ya, lebih dari cukup bisa berangkat, bisa daftar haji. Insya Allah rezeki itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Keberkahan rezeki kita juga akan lebih melimpah kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam perjalanan atau dalam sejarah ya, Nabi SAW beliau melaksanakan 4 kali umroh ya, yang 3 kali sebelum haji dan 1 kali bersamaan dengan hajinya ya. Yang pertama yang dikenal dengan umrah Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ya berangkat dari Madinah ya ke Makkah ya. Ada yang naik unta, bahkan ada yang jalan kaki. Bayangkan itu jarak Madinah dan Mekah itu lebih dari 300 km. Sudah sampai ke Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sudah dekat di kota Mekah ya, sudah dekat ke kota Mekah ya. Dihadang, diblokade ya oleh kaum kafir musyrik ya. Mereka sudah siap dengan senjatanya ya. Ingin menghadang kaum muslimin ya. Melihat situasi seperti ini ya, Rasulullah SAW ya, karena sudah ada di sekitar Mekah, tidak ingin ada pertumpahan darah, tidak ingin ada peperangan. Kemudian beliau bernegosiasi dengan pimpinan kafir Quraisy waktu itu. Akhirnya sampai kepada kesepakatan, perjanjian, perdamaian, tidak ada peperangan ya. Kemudian para sahabat juga mendukung ya kepada putusan negosiasi itu, sehingga ada yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah ya. Itu yang isinya diantaranya pertama, tidak ada peperangan dalam 10 tahun ya. Kemudian siapapun yang ingin ikut Nabi Muhammad SAW silahkan bebas. Siapa yang ikut orang Quraisy juga silahkan bebas ya. Kemudian pada tahun ini
ya, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya kembali lagi ke Madinah, jadi tidak sampai melaksanakan ibadah umrohnya, ya. Nah, ini diabadikan di dalam surat Al-Fatah ayat 24, itu bisa dilihat tentang kejadian peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu, ya. Jadi diambil jalan damai, tidak ada peperangan, ya. Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya kembali lagi ke Madinah, tidak jadi melaksanakan umrohnya, ya. Kemudian selanjutnya, saudara-saudara, pada tahun berikutnya, tahun 7 Hijriah, ya, Rasulullah SAW berangkat lagi dengan para sahabatnya untuk umroh, yang disebut umroh qadha. Apa itu umroh qadha? Qadha artinya pengganti umroh yang sebelumnya tidak jadi. Ya, maka berangkatlah para sahabat, ya, Rasulullah beserta para sahabat, ya, dari Madinah ke Mekah, biasa naik unta, ada yang jalan kaki dan sebagainya. Ya, begitu sampai, ya, di kota Mekah, ya, orang Quraisy, ya, mereka sesuai dengan perjanjian, mereka lari ke tempat-tempat yang sunyi, ada yang di bukit-bukit, ya, di bawah pohon dan sebagainya, ya. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya bebas melaksanakan ibadah umroh waktu itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah umroh Ji'ranah, ya. Ya, ini dilaksanakan pada tahun ke-8, ya, Hijriah, setelah terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu apa? Ya, pertempuran antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya beserta sahabatnya melawan, ya, kafir, ya, orang-orang Baduy, ya. Ya, berakhir dengan kemenangan umat Islam. Waktu itu mendemonstrasikan kehebatan, keahlian Ali bin Abi Thalib sebagai pimpinan perang, sebagai panglima perang, ya. Alhamdulillah peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam, ya. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah bisa melaksanakan umroh, mengambil mikotnya dari Ji'ranah, sekitar 24 km dari kota Makkah, ya. Bagi jemaah haji, jemaah umroh, ya, yang sudah melaksanakan, yang sudah berangkat ke sana itu tentu sudah pada tahu, ya. Pada umumnya mereka bisa umroh mengambil mikot dari Ji'ranah yang kedua kalinya atau mungkin yang ketiga kalinya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya adalah yang keempatnya, itu pada tahun 10 Hijriah. Nah, inilah pelaksanaan, ya, pemberangkatan ibadah haji, ya, beserta sekaligus melaksanakan umroh. Kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sangat gembira sekali, ya, bisa melaksanakan ibadah haji waktu itu, ya, dengan bebas, ya, yang dikenal dengan haji wada. Haji wada itu haji perpisahan, pamitan, karena haji itu bagi Nabi SAW adalah yang pertama dan yang terakhir, ya. Itu dikenal dengan haji wada. Jadi selain hajinya juga beliau melaksanakan umrohnya. Saudara-saudara yang berbahagia, ya, itulah perjalanan Nabi SAW melaksanakan umroh dan haji, ya. Bila kita merenung, ya, perjalanan beliau dengan sahabatnya, demikian beratnya tantangan yang beliau hadapi untuk bisa melakukan haji dan umroh itu, ya, banyak cobaan rintangannya, ya. Kita semua dewasa ini alhamdulillah diberi kemudahan, ya. Kendaraannya sudah, ya, lebih modern lagi, tidak dengan unta lagi, ya, dengan pesawat, ya, ada mobil dan sebagainya, ya. Ya, perjalanannya lebih singkat. Ini harus kita syukuri. Yang sudah berangkat, syukuri alhamdulillah, ya. Nah, yang belum berangkat juga mudah-mudahan, ya, nanti bisa berangkat, ya. Terutama yang sudah terdaftar jemaah haji dan umroh sekarang ini, ya, diberikan sehat, ya, diberikan panjang umur, ya, ilmunya, utamanya manasik hajinya, manasik umrohnya juga lebih paham, rezekinya juga lebih banyak, halalan thayyibah, keluarga kita juga salih salihah. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa boleh melaksanakan atau daftar umroh dulu, melaksanakan umroh dulu sebelum
daftar haji, sebelum melaksanakan ibadah haji. Apalagi sekarang ini tadi saya sebutkan antriannya sudah cukup panjang ya. Tapi ya mudah-mudahan umroh juga bisa dilaksanakan, ya juga hajinya juga bisa dilaksanakan, mudah-mudahan ya. Saudara-saudara yang berbahagia, demikian uraian singkat tentang pembahasan umrah dan haji ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan dan khilafan, saya mohon maaf. Dan juga insya Allah kita bertemu lagi pada tayangan berikutnya. Kita bahas kasus lain. Kita akhiri dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.